Di tengah panasnya polemik hukum yang menyeret nama Pandji Pragiwaksono, muncul perkembangan baru yang mengubah arah sorotan publik. Setelah sempat bersikukuh membawa perkara ini hingga ke meja hukum, pihak pelapor kini mulai melunak. Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama Aliansi Muda Muhammadiyah menyatakan membuka ruang penyelesaian damai atas laporan dugaan penghasutan dan penistaan agama yang berkaitan dengan materi stand-up komedi Mensreya. Sikap ini muncul setelah laporan resmi dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2026 dan memicu perdebatan luas di ruang publik. Materi komedi Pandji yang tayang di Netflix sebelumnya dinilai menimbulkan keresahan dan dianggap berpotensi memecah belah bangsa, khususnya di kalangan anak muda dua organisasi tersebut. Meski demikian, opsi kekeluargaan kini dipertimbangkan sebagai jalan keluar di tengah proses hukum yang tetap berjalan. Kepolisian masih melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti serta menyiapkan pemanggilan saksi termasuk Pandji untuk klarifikasi. Situasi ini menempatkan kasus Mensreya di persimpangan antara jalur hukum dan upaya rekonsiliasi sembari publik terus menunggu arah akhirnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ratusan anggota Ormas turun aksi desak penindakan buntut materi stand up yang menyeret NU dan Muhammadiyah. Di postingan itu dijelaskan bahwa apa yang disampaikan Bang Pandji dianggap fitnah yang kejam yang menyesatkan. Dianggapnya seperti itu. Jadi kutanya dulu sama kalian nih, kutanya dulu. Apakah menurut kalian organisasi kalian itu lebih tinggi dari agama? Giliran gupron, giliran aos, sesat, lagi menyesatkan. Diem aja kalian semua. Kemana kalian? Hah? Apa karena mereka itu piaraan ormas kalian gitu? Nanya aja, nanya. Sebenarnya siapa yang tolol nih sebenarnya? Teman-teman, apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU, di mana mereka melaporkan Pandji Pragiwaksono soal materi Mensreya yang dianggap bisa memecah belah di antara kalangan anak muda atau bahkan menimbulkan kebisingan publik? Kalau hal semacam ini sampai akhirnya bisa membuat seseorang dipolisikan, ya materi stand up kemudian dianggap serius, ya saya rasa sih perlu dikoreksi ya. Dikoreksi kenapa? Karena ada banyak di forum-forum yang serius harusnya malah bercanda. Giliran komika yang jelas-jelas panggungnya adalah panggung komedi, kenapa kemudian diseriusi? Dan apa yang disampaikan Pandji mungkin ada salahnya, tapi banyak benarnya, dan itu sesuai fakta. Menurut kalian seperti apa? Silahkan komentar. Pandji Pragiwaksono dipolisikan usai mensreanya viral. Dan teman-teman, yang polisi ini siapa? Teman-teman dari Ormas Islam yang dia senggol. Ya, yang polisinya adalah Ormas Islam yang dia senggol, ya. Dan selain itu juga Ikatan Mahasiswa Toraja mendemo dia atas penghinaan dia terhadap suku Toraja. Dan semuanya berakhir dengan kaburnya dia ke New York, Amerika Serikat. Ibarat kata seperti ini loh. Gua nyulut petasan, suruh terus gua lemparin ke rumah orang. Piung, meledak. Pas meledak, apa yang gua lakuin? Gua kabur sambil hahihi. Ya kayak gitu kelakuannya. Kok aneh ya? Katanya berani, katanya hebat, katanya pinter, tapi nggak tahu jawab. Menurut keyakinan gue, seorang Pandji Pragiwaksono bahkan udah tahu ketika dia melakukan statement di pertunjukan Mensreya, bakal banyak pihak-pihak yang tersinggung, yang akhirnya melaporkan atau yang akhirnya demo kayak sekarang-sekarang ini. Karena emang faktanya susah di negara ini tuh menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta di luar daripada statement Pandji yang mengarah ke fisik wapres ya. Gue juga kurang setuju soal itu. Tapi emang faktanya orang Indonesia tipikalnya kayak gitu. Ketika dikasih kritik bukan jadi bahan evaluasi, malah
malah tersinggung dan marah. Padahal isi daripada video mensrea yang disampaikan oleh Panji itu nggak 100% salah. Banyak kok poin-poin yang akhirnya kasih insight ke kita, yang membuka mata kita keadaan negara kita tuh kayak gimana. Kalau emang ada pihak-pihak tertentu yang disebut sama Panji, jadiin itu bahan evaluasi. Jangan baper sampai ada gerakan boykot. Padahal kritik lewat komedi itu dari dulu udah ada, lewat Sri Mulat, lewat Warkop DKI, dan masih banyak lagi di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomongin negara demokrasi besar kayak Amerika aja, itu komedi dijadiin cara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya cuma bedanya di sana tuh rakyatnya udah biasa, udah lebih dewasa. Di sini tuh gampang baper. Buntut materi mensrea, Panji Pragiwaksono dipolisikan anak muda NU dan Muhammadiyah. Menurut keyakinan saya agak curiga dengan para pendemo yang mengklaim bahwa mereka adalah pemuda NU dan Muhammadiyah. Menurut keyakinan saya lagi, coba kalian lihat dulu deh videonya. Tapi memang di sini terdapat koherensi kenapa pemuda NU dan Muhammadiyah itu berdemo atas materi yang disampaikan oleh Panji, karena salah satu beat yang dilontarkan oleh Panji itu nyerempet ke NU dan Muhammadiyah perihal tambang. Tapi untuk yang tahu, yang nonton juga acaranya mensrea ini, dia kan gak cuma nyerempet ke NU, dia juga nyerempet ke presiden, ke wakil presiden, ke ya segala hal lah. Tapi dari tindakan destruktif yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono dalam show stand up komedinya mensrea ini, ada satu hal yang menurut gue langka gitu. Kita melihat butuh seorang Panji Pragiwaksono untuk mempersatukan pemuda NU dengan pemuda Muhammadiyah. Ya memang itu hal yang wajar karena NU dan Muhammadiyah itu sama-sama organisasi Islam dan sama-sama lahir dari pendiri yang seperguruan gitu. Cuma dalam realitanya kita tahu sendiri, orang NU dan orang Muhammadiyah itu agak gimana gitu. Dan menurut gua materi Panji Pragiwaksono ini adalah salah satu hal yang positif, karena dengan adanya seorang Panji, kita akan mempelajari sejauh mana kedewasaan berdemokrasi Indonesia. Terus nanya buat temen-temen yang kemarin ngedemoin Bang Panji Pragiwaksono di depan KPI terkait dengan isi materinya di mensrea yang katanya membuat gaduh, terus juga rasisme, terus juga menyinggung NU dan Muhammadiyah. Tapi setahu aku, KPI itu nggak ngurusin Netflix ya. Coba nih aku baca ya. Aku barusan searching dan ketemu berita di tahun 2020 si KPI itu tidak memiliki wewenang untuk mengawasi layanan over the top atau OTT seperti Netflix. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI masih mengatur lembaga penyiaran konvensional seperti televisi, radio gitu. Apa urgensinya teman-teman ngedemoin tayangan Netflix ke KPI? Atau mungkin ini aturannya udah ada perubahan atau gimana? Coba tolong di komen. Terus habis itu juga untuk pelaporan terhadap Bang Panji Pragiwaksono yang dilakukan oleh pemuda NU dan Muhammadiyah kemarin tanggal 7, isinya katanya karena materinya Bang Panji itu menghina dan membuat kegaduhan. Itu aku masih rada bingung gitu. Kenapa di saat Bang Panji ngejoke soal Bapak Gibran Raka Buming Raka, teman-teman kita ini pasang badan untuk Bapak Gibran. Tapi 2 tahun yang lalu ketika debat Capres dan Wapres, Bapak Gibran Raka Buming Raka juga melakukan hal yang bisa dibilang mengolok-olok seorang profesor di depan mukanya beliau. Tidak ada yang angkat suara, tidak ada yang pasang badan juga kepada orang yang diolok-olok tersebut. Padahal itu adalah salah satu wujud buruknya etika gitu. Karena seharusnya waktu itu pemuda-pemuda NU ini juga bisa pasang badan untuk
Profesor Mahfud MD, karena Profesor Mahfud MD itu kan mengakui kalau beliau itu sejak lahir sudah NU gitu loh. Kenapa pemuda-pemuda NU ini waktu itu nggak ada yang ngomong gitu? Aku nggak ngerti, maksudnya kayak kenapa bisa sekarang banyak banget pihak-pihak yang pasang badan kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya juga sempet mengolok-olok juga gitu loh. Coba kasih aku sedikit pencerahan gitu. Padahal politikus-politikus lain yang jadi bahan roastingnya Bang Panji juga ya santai gitu loh. Kenapa? Ini bener-bener kayak semata-mata aku nggak paham gitu. Thank you.